Di hari kemudian, Bang Adul berangkat bekerja ke restoran. Seperti biasa, wajahnya selalu tersenyum ceria menyambut para pelanggannya. Orang-orang banyak menghampiri Bang Adul, menanyakan di mana kucing butanya si Ajmal. Bang Adul tersenyum dan menjawab, "Iya, sedang dicari. Tenang saja, nanti Ajmal akan kembali." Bang Adul terus menahan raut wajahnya untuk selalu tersenyum menyambut pelanggan. Padahal dalam hatinya masih menangis atas kehilangan Ajmal. Para pengunjung agak kecewa karena tidak melihat dua kucing yang selalu menyambut mereka ketika memasuki restoran. Mereka hanya melihat Izan, itu pun dengan keadaan murung, tidak menggemaskan dan ceria seperti sebelumnya. Izan terdiam murung di sudut restoran. Wajar saja, Izan juga sangat merasa kehilangan sahabat terdekatnya. Restoran itu terasa redup dengan hilangnya Ajmal. Kesedihan pun terasa menyelimuti semua orang. Di malam hari, mata Bang Adul tidak bisa terpejam karena terus memikirkan Ajmal. Tiba-tiba, ia mendengar eyongan kucing yang sangat dikenalnya. Tidak salah lagi, itu suara Ajmal. Bang Adul langsung bangun dari tempat tidurnya dan melihat Ajmal mengeyong dari balik jendela. Bang Adul langsung membuka pintu untuk menghampiri Ajmal. Tapi ia terkaget. Rumahnya kini dikelilingi air yang sangat deras. Semua air masuk ke dalam rumahnya. Bang Adul tak peduli. Ia harus menyelamatkan Ajmal secepat mungkin. Dicarinya Ajmal yang ternyata sudah di tengah-tengah terbawa arus jauh dari rumahnya. Bang Adul berenang sekuat tenaga menghampiri Ajmal. Ajmal terus berteriak mengeyong, berenang tanpa arah. Semakin kuat Bang Adul berenang di banjir yang deras. Tapi semakin jauh juga Ajmal ingin digapainya. Sampai tinggal sejengkal lagi Bang Adul bisa meraih Ajmal. Tiba-tiba air semakin deras dan membentuk pusaran. Ajmal terseret memasuki pusaran, tenggelam tak terlihat lagi. Bang Adul pun ikut terseret tenggelam masuk ke kedalaman. Dengan kaget disertai jantung berdebar-debar dan keringat dingin bercucuran, Bang Adul terbangun. Ternyata hanya mimpi. Bang Adul mimpi buruk malam itu. Ia mengelus dadanya dan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian Bang Adul mengambil wudhu, sholat tahajud, dan berdoa pada Allah semoga mimpinya tidak menjadi kenyataan. Keesokannya, Bang Adul mengumpulkan semua anak buah dan karyawannya. Ia mengumumkan sayembara. Bagi siapa saja yang menemukan Ajmal, kucing buta kesayangannya itu, maka ia akan mendapatkan hadiah yang besar. Bang Adul juga mencetak banyak pamflet untuk disebar dan ditempel di seluruh penjuru kota. Bang Adul berharap dengan usaha dan ikhtiarnya itu, semoga Ajmal bisa segera ditemukan. Ahahaha, percuma kau Dul, kucing itu sudah kumusnahkan. Kau tak akan pernah bisa menemukannya kembali. Rasakan itu, hahaha. Seseorang berkata sambil tertawa melihat pamflet yang menempel di tiang listrik. Kemudian ia mencopot pamflet itu, meremas dan membuangnya. Sinar mentari mulai terbit menyinari cakrawala yang indah. Pagi itu terang benderang penuh kesejukan. Cahayanya terus meninggi, menyinari pepohonan, menyelinap di sela-sela dedaunan, sampai memantul sinarnya pada seonggok bulu berwarna oranye. Benar sekali, di sana terdapat tubuh kucing yang tak lain adalah Ajmal. Alhamdulillah, ia selamat dari derasnya sungai berkat batang pohon yang jatuh melintang di pinggir sungai. Mata Ajmal yang mungil berwarna putih itu mulai terbuka, walau tetap tak ada yang bisa dilihatnya.
Ia tak tahu apa yang terjadi setelah terakhir ia tak sadarkan diri terbawa arus sungai. Ajmal baru sadar dia masih hidup. Ia sangat bersyukur pada Tuhan yang telah menolongnya. Kemudian ia mulai meraba-raba dan berjalan sampai ke tepian. Suasana di sekitar sama sekali tak dikenali oleh Ajmal. Ia bingung mau pergi ke arah mana. Yang penting ia terus berjalan dengan sisa tenaganya, bertaruh keberuntungan bisa selamat dari mara bahaya atau binatang buas di sekitarnya. Syukur-syukur bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup atau pertolongan dari manusia yang mungkin menemukannya. Baru saja Ajmal membayangkan bahaya yang bisa saja menimpanya, suara desis ular tiba-tiba terdengar menghampiri Ajmal. Ajmal langsung berlari menjauhi suara desis itu. Tapi ia malah tersandung sesuatu di bawahnya. Ternyata itu adalah tubuh ular yang dari tadi sudah mengincarnya. Ajmal terjebak dan badannya langsung dililit oleh ular itu. Ajmal mencoba memberontak, tapi tidak cukup kuat. Entah apa lagi yang bisa dilakukan oleh Ajmal. Suara desis ular itu sudah benar-benar di atas kepalanya, yang berarti ular itu sudah siap melahap Ajmal bulat-bulat. Ajmal berpikir mungkin kini ia akan benar-benar mati. Tapi pertolongan kembali datang, bukan dari siapa-siapa, melainkan dengan takdir Tuhan. Datang seekor burung elang mencengkeram ular itu dan terbang membawanya untuk dimangsa. Ajmal terlepas dan tersungkur, selamat dari santapan ular itu yang justru berbalik ular itu yang menjadi santapan burung elang. Ajmal kembali bersyukur ia masih terselamatkan. Tapi tubuhnya semakin lemas karena ia sama sekali belum mendapatkan makanan. Ia harus tetap berjuang sebisa mungkin untuk bertahan hidup. Akhirnya, ia meminum genangan-genangan air di bawah pohon dan mencoba memakan rumput yang sebenarnya bukan makanannya. Walaupun terasa tidak enak di lidah, ia terpaksa memakannya karena itu satu-satunya benda yang bisa mengisi perutnya. Tenaganya sedikit pulih dan Ajmal melanjutkan perjalanannya bertahan hidup. Hari mulai gelap, tenaganya sudah benar-benar habis. Ajmal sudah tak sanggup lagi bergerak. Terlintas ingatan manis kebersamaannya dengan Izan dan Mang Adul. Ajmal sangat merindukan mereka. Di manakah mereka berada? Ajmal tak memiliki siapapun kecuali mereka. Ajmal sangat merasa kehilangan. Dalam benaknya, Ajmal berkata, "Apakah mereka juga sedang mencariku? Maafkan aku jika tidak bisa menemuimu kembali, wahai sahabatku Izan dan majikanku Tuan Adul." Ajmal menutup matanya dan terpejam semakin dalam. Ia tak merasakan apa-apa lagi, kecuali tubuhnya terasa terangkat dan melaju seperti terbang melayang melawan angin berhembus kencang. Sambil sayup-sayup terdengar suara motor berjalan.